Ya, direkam ini ada pesannya tadi Bu Eni. Ya, kita mulai saja di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. wabarakatuh. iya ini Wabarakatuh. mohon maaf Bapak Ibu sekalian ini mengganggu anunya ya. Tidak sesuai sebenarnya dengan jadwal ini tapi tidak apa-apa. Ya, mungkin tadi ada yang masuk Bu ya, Bapak Ibu. Ada dosen tadi yang masuk di? Iya, jadwalnya Ibu Ade. Oke oke. Iya. Hari ini materi yang diberikan ke saya ini cuma apa ya? eh Nanti kita akan fokus. Sudah ada yang buka perawatan luka di rumahnya, Bapak Ibu. Ada yang punya apakah rumah perawatan luka kah atau Sementara belum, Pak. sementara belum di rata-rata belum ya? Iya. Iya, Pak. Iya, jadi alhamdulillah perlu kami sampaikan untuk tahun ini itu di Stikes terjadi perubahan visi misi ya, di mana untuk tahun ini itu kita diharapkan bahwa alumni itu bisa fokus ke keperawatan luka. Jadi kenapa materi ini diberikan? Karena ini merupakan materi penciri dari kampus. Diharapkan bahwa alumni nanti itu ketika selesai paling tidak itu bisa membuat perawatan luka lah paling tidak di rumahnya ya seperti itu. Nah, bahan kajian untuk mata kuliah ini karena saya sendiri yang membawakan. Yang pertama itu adalah konsep dasar luka. Ini cuma review review saja ya, anatomi dan fisiologi kulit, proses penyembuhan luka, pengkajian dan dokumentasi luka, manajemen luka akut dan kronik, pencegahan infeksi luka, edukasi pasien dan keluarga serta etik dan legal perawatan luka ya. Nanti kami juga, nah alhamdulillah kemarin juga ini kami bertiga dengan teman ada Pak Amirullah dan Ibu Andi Nurlela Amin itu telah melakukan apa ya namanya pelatihan perawatan luka. Jadi mungkin ada beberapa materi lah yang akan kami berikan karena ini hal yang sangat penting ya sebagai update ilmu dari kami supaya nanti itu apa ilmu-ilmu terbaru ya, itu bisa di didapatkannya seperti itu. Ya kira-kira ini ada berapa ini materi-materi yang akan kita kupas selama pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Saya kira ini tinggal mengulang saja barangkali di teman-teman sekalian yang berada di tatanan pelayanan. Saya kira eh, di D3 kemarin itu beberapa ini tinggal mereview saja kembali dan mungkin kita akan banyak berdiskusi ya, berdiskusi terkait tentang materi-materi yang ada di barangkali bisa di apa namanya disandingkan dengan pengalaman yang Anda dapatkan dan konsep teori dan pelatihan yang pernah juga kami dapatkan kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi itu ya outline-nya. Sudah ada yang pernah ikut perawatan luka pelatihannya? Bapak Ibu sekalian ada? Ada ya? Saya belum, Pak. Belum, Rata-rata Pak. belum di? Iya. Ah ya oke. Iya, belum. Ya, salah ini saling berbagi di materi. Jadi fokus di keperawatan luka untuk materi pertama ini materi dari CBWCN ya, salah satu apa namanya organisasi di bawah naungan PPNI. Jadi khusus untuk tentang luka ya ini. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa untuk luka sendiri sebelum kita masuk ke secara mendalam ke konsep lukanya kita harus pahami dulu mereview kembali anatomi dan fisiologi sistem integumen ya. Ini. Jadi perlu kita pahami bahwa tujuan pembelajarannya adalah memahami struktur anatomi dan sistem integumen,
memahami fisiologi sistem integumen dan memahami fungsi sistem integumen ya. Ini sekedar review saja bagi teman-teman sekalian. Ya, jadi di sini bahwa dikatakan bahwa kulit merupakan organ terbesar ya, di mana fungsinya sebagai mekanisme pertahanan antar lingkungan eksternal dan jaringan yang ada di bawahnya juga terlibat dalam berbagai fungsi penting lainnya ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa secara teoritis itu memang lapisan kulit ini atau integumen adalah seluruh tubuh ya itu. Sistem integumen melindungi tubuh dari cedera, invasi mikroorganisme ya, saya kira cukup jelas, zat berbahaya ya, radiasi tentunya, pengatur suhu tubuh, tempat penyimpanan makanan serta air dan sintesis vitamin D ya. Sintesis vitamin D ini terutama ketika terkena sinar matahari ya. Ya, jadi ini gambar ya. Kita lihat bahwa ya ini ada batang rambut, ada sel Langerhans ya. Ada lapisan-lapisan, di antara lapisan ini ada epidermis yang kita cukup lama kenal ya. Dermis dan hipodermis. Jadi cuma ada 3 lapisan. Ada epidermis, ada dermis, dan ada hipodermis ya. Jadi di epidermis ini lapisan paling atas ya, atau lapisan pertama kulit. Kemudian dermis adalah lapisan kedua dan hipodermis ini adalah lapisan yang paling bawah ya. Itu. Nah, ini kita lihat bahwa ini tadi epidermis lapisan paling luar yang terdiri dari epitel, squamosa berlapis. Lapisan ini mengandung sel keratinosit yang membentuk lapisan tanduk, ya, melanosit yang menghasilkan melanin, pigmen kulit, dan sel Langerhans yang berperan dalam respon imun ya. Ini gambarnya kita bisa melihat ya lapisan ini. Kemudian dermis itu adalah lapisan di bawah epidermis yang terdiri dari jaringan ikat, ada pembuluh darah. Ya, jadi kalau ada darah keluar berarti itu sudah mengenai lapisan dermis daripada kulit ya. Ada saraf, biasa terjadi nyeri dan folikel-folikel rambut ya. Kemudian dermis menyediakan elastisitas, kekuatan dan dukungan struktur pada kulit. Kemudian hipodermis atau biasa disebut subkutan ya, lapisan paling dalam yang terdiri dari jaringan lemak yang berfungsi sebagai cadangan energi, penahan panas dan pelindung mekanis. Nah, ini nanti untuk perawatan luka itu kita melihat dari kedalaman dan keluasannya ya. Dari kedalamannya itu masing-masing di ketiga lapisan ini akan pasti memiliki ciri-ciri ya, seperti itu. Epidermis, jaringan lemak di dalamnya ya, seperti itu. Nah, di lapisan epidermis ini terdiri dari beberapa lapis lagi ya. Ini lapisan lapisan epidermis. Jadi kalau kita melihat ada namanya stratum basal ya, atau lapisan basal. Stratum basal adalah lapisan terdalam dari epidermis, terdiri dari satu lapis sel yang berbentuk kubus atau kolumnar. Sel-sel pada lapisan ini melekat pada membran basal yang memisahkan epidermis dan dermis. Jadi kalau kita melihat dari lapisan ini, dia berada paling bawah ya daripada lapisan epidermis, antara dermis dan epidermis. Jadi dia yang memisahkan ini ya, seperti itu. Sel-sel utama di lapisan ini adalah keratinosit yang terus-menerus mengalami mitosis untuk menghasilkan sel-sel baru. Setelah terbentuk, sel-sel ini akan bergerak ke atas untuk menggantikan sel-sel yang mati di lapisan atas. Nah, ini yang sangat penting sekali ya ketika terjadi luka apa dan sebagainya. Nah, di stratum basal inilah yang akan menggantikan permukaan kulit yang mengganti lapisan-lapisan terutama pada luka-luka yang cukup serius, contoh pada luka diabetes ya dan sebagainya, seperti itu. Kemudian lapisan ini juga mengandung melanosit yang memproduksi melanin, pigmen yang melindungi kulit dari radiasi ultraviolet, dan sel Merkel yang berperan dalam sensasi sentuhan ya. Jadi
stratum basal ini atau lapisan basal ya, seperti itu. Kemudian ada namanya lapisan epidermis yang kedua, stratum spinosum atau lapisan duri ya. Ini terletak tepat di atas stratum basal. Kemudian ini terdiri dari beberapa lapis keratinosit yang mulai berubah menjadi lebih pipi ya. Sel-sel ini terhubung satu sama lain melalui desmosom yang memberikan tampilan seperti duri ketika dilihat dari bawah mikroskop ya, seperti itu. Kemudian di lapisan ini keratinosit mulai memproduksi protein seperti keratin dan filagrin yang akan berperan penting dalam proses keratinisasi ya. Terdapat juga sel Langerhans yang berfungsi sebagai sel imun untuk menangkap dan mempresentasikan antigen ke sistem kekebalan tubuh. Jadi kerusakan pada stratum spinosum ini akan merespon sel-sel Langerhans ya sebagai sistem imun. Kemudian ada lagi stratum granulosum atau lapisan granular ya. Jadi namanya granular, ada erat kaitannya sebentar dengan granulosit ya, atau granulasi. Sistem granulasi itu proses-proses nanti pada proses penyembuhan luka ya. Kemudian stratum granulosum adalah lapisan di mana sel-sel mulai mengalami kematian, apoptosis. Lapisan ini terdiri dari 3-5 lapis sel datar yang berisi granula keratoyalin yang penting dalam proses bentukan keratinnya. Pada tahap ini sel-sel mulai kehilangan nukleus dan terisi oleh keratin serta lemak atau lipid ya. Jadi ini lemak ini membantu penghalang air pada kulit, mencegah hilangnya air dan menjaga kelembaban kulit. Jadi kalau stratum granulosum ini hilang, maka kehilangan air dan kelembaban kulit itu akan mengalami masalah ya, seperti itu. Kemudian stratum lucidium atau lapisan jernih, ini paling atas ini di lapisan epidermis. Stratum lucidum hanya terdapat di kulit yang tebal seperti telapak tangan dan telapak kaki. Jadi coba kita lihat telapak tangan dan telapak kaki kita. Jadi kenapa dia halus? Karena dia adalah stratum lucidium ya, itu. Jadi lapisan yang jernih. Contoh di telapak kaki kenapa dia bersih, di telapak tangan kenapa dia bersih? Karena sebenarnya itu adalah stratum lucidium ya, hanya terdapat di kulit yang tebal itu. Ini adalah lapisan tipis yang terdiri dari beberapa lapis sel keratinosit yang transparan dan sudah mati. Kemudian lapisan ini memberikan perlindungan tambahan pada area yang sering mengalami tekanan dan gesekan. Kemudian yang paling terakhir adalah stratum corneum atau lapisan tanduk. Lapisan terluar dari epidermis yang terdiri dari sel-sel mati yang penuh dengan keratin. Lapisan ini bisa mencapai 15-30 lapis sel tergantung pada area tubuh ya. Stratum corneum juga dilapisi oleh lemak yang membantu mencegah masuknya patogen dan menjaga hidrasi kulit. Jadi kulit kita yang paling ada di luar sekali, atau kalau kita melihat dari gambar ini stratum corneum itu adalah yang paling ada di luar sekali ya. Ini yang mencegah ini. Kalau ini terkelupas atau tergores ya, ini bisa menyebabkan adanya perlukaan ya, terutama stratum-stratum yang berada di lapisan tersebut. Nah ini dia gambarnya struktur epidermis. Ada namanya lapisan tanduk, ada lapisan bening, lapisan berbutir, lapisan taju atau lapisan tunas atau lapisan basal ya. Jadi seperti ini struktur untuk kulit yang berada di epidermis ya, seperti itu. Nah setelah masuk ke lapisan epidermis ada lagi yang disebut lapisan dermis ya. Jadi lapisan di bawahnya epidermis merupakan lapisan yang mengandung banyak serat elastin untuk peregangan dan serat kolagen untuk kekuatan, serta terdapat banyak pembuluh darah dan ujung saraf khusus. Nah, di lapisan epidermis inilah yang memiliki banyak ujung saraf dan pembuluh darah.
baik itu arteri maupun vena ya, dan ujung saraf. Biasanya ini pasien akan mengalami nyeri jika ada luka tergores sampai mengenai dermis dan ada nyeri, itu biasanya lapisan yang dermis ini yang terkena ya, seperti itu. Di sini banyak sekali pembuluh darah dan ujung saraf ini, ujung saraf khusus. Terdiri dari jaringan ikat yang mengandung kolagen, elastin, pembuluh darah, saraf, dan struktur seperti kelenjar serta folikel rambut. Serta secara struktural, dermis terbagi menjadi dua lapisan utama, yaitu papiler dan retikuler. Ya, jadi ini kita lihat bersama lapisan dermis, stratum papiler ya, papilare atau lapisan papiler, lokasi dan strukturnya. Lapisan terluar dermis yang terletak tepat di bawah epidermis. Jadi papiler ini lapisan di bawahnya stratum basal ya, itu paling bawah. Lapisan ini membentuk papila dermis, tonjolan-tonjolan kecil yang masuk ke epidermis yang bertanggung jawab untuk membentuk pola sidik jari. Lapisan ini terdiri dari jaringan ikat longgar ya, mengandung banyak serat kolagen serta kapiler darah. Ini jadi hati-hati jika menemukan pasien jika pada saat asesmen mendapatkan kedalaman luka berada di jaringan stratum papiler ini atau di lapisan dermis ini, karena di situ banyak kapiler darah ya, seperti itu. Jangan sampai kita melakukan perawatan luka pada pasien terjadi perdarahan, wah itu bahaya. Ada yang mengatakan dulu, persepsi dulu kalau ada perdarahan itu bagus. Justru kalau ada terjadi perdarahan maka itu sebenarnya tidak bagus ya secara konsep. Kemudian fungsinya adalah memberikan nutrisi ke epidermis melalui difusi dari pembuluh darah yang ada di dermis ya. Jadi dia memberikan nutrisi ke atas ya, membantu dalam termoregulasi, pengaturan suhu tubuh ya, dengan memungkinkan pertukaran panas antara pembuluh darah dan dermis. Saraf sensorik di lapisan ini membantu mendeteksi sentuhan ringan, suhu, dan nyeri. Jadi nanti di lapisan dermis ini, di stratum papiler, dia ada mendeteksi sentuhan ringan, suhu, dan nyeri ya. Ada juga reseptor Meissner yang khusus mendeteksi getaran ringan dan sentuhan halus. Nah, kemudian ada lagi lapisan yang kedua, stratum retikuler ya. Jadi perlu diingat bahwa di epidermis ada berapa tadi, ada 4 atau 5 lapisan. Kemudian di lapisan dermis ini ada 2 lapisan. Lapisan terakhir itu adalah stratum retikuler ya. Kita lihat lokasi dan strukturnya. Lapisannya lebih dalam dari dermis, lebih tebal dan terletak di bawah lapisan papiler. Lapisan ini lebih padat dan tersusun dari jaringan ikat padat, tidak beraturan ya, mengandung serat kolagen, serat elastin. Selain itu ada folikel rambut, tempat tumbuhnya rambut. Jadi tempat tumbuhnya rambut itu berada di lapisan dermis, di stratum retikuler ya, disitulah rambut tumbuh. Kelenjar keringat juga ada ekrin dan apokrin, bertanggung jawab dalam proses ekskresi keringat untuk termoregulasi. Jadi di lapisan retikuler inilah di situ ada proses ekskresi keringat ya untuk termoregulasi. Atau kelenjar sebasea menghasilkan sebum minyak alami kulit yang menjaga kelembaban kulit. Nah, kalau ini semua hilang, kelenjar sebasea ini atau kelenjar sebum ini, maka kulit tidak akan lembab ya, kulit tidak akan lembab. Seperti itu jika terjadi luka apa dan sebagainya ya. Tuh. Kemudian pembuluh darah dan limfatik memberikan suplai nutrisi dan membantu dalam pembuangan limbah, metabolik, serta mempertahankan hidrasi kulit. Saraf sensorik dan reseptor seperti reseptor Pacini yang mendeteksi tekanan dan getaran yang lebih dalam. Nah, ini penting diingat kedalamannya, kedalaman lapisan itu ya,
kedalaman lapisan terutama jika terjadi luka ya. Kita Bapak Ibu kan sering melihat luka ya di pelayanan apalagi yang bertugas di UGD dan teman-teman juga yang bertugas di puskesmas ya. Kemudian lapisan yang paling bawah yang disebut hipodermis ya. Hipodermis juga dikenal sebagai jaringan subkutang atau subkutis. Lapisan kulit terdalam yang terletak di bawah dermis. Lapisan ini terutama terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat longgar yang berfungsi sebagai penyangga dan pelindung tubuh serta menyimpan energi ya. Jadi lemaknya ya, jaringan lemak kita ketahui bersama itu berada di lapisan bawah daripada dermis tadi ya. Dia berada di lapisan hipodermis. Dia berfungsi sebagai menyimpan energi ini. Hipodermis tidak secara teknis dianggap sebagai bagian dari kulit tetapi berperan penting dalam menghubungkan kulit dengan otot dan tulang di bawahnya ya. Ya ini kita lihat struktur hipodermis ini yang paling bawah sekali ini ya. Yang paling bawah jadi epidermis, dermis ini yang paling tebal ya. Kemudian ada hipodermis ya, jaringan lemak atau jaringan adiposa. Di hipodermis berfungsi sebagai cadangan energi, isolator panas dan penahan guncangan mekanik. Kemudian lemak dalam hipodermis tersimpan dalam bentuk adiposit, sel-sel besar yang berisi trigliserida. Jadi kalau orang kekurangan makanan ya, maka lemak yang ada di hipodermis ini akan diubah dia yang berisi trigliserida ya. Itu. Lemak ini juga membantu melindungi organ-organ dalam dari trauma fisik, menjaga tubuh tetap hangat dan memberikan penampilan kulit yang kenyal ya. Ini struktur hipodermis, jaringan ikat longgar ya. Jaringan ikat longgar selain jaringan lemak, hipodermis juga mengandung jaringan ikat longgar ya, menghubungkan kulit dengan struktur yang lebih dalam seperti otot dan tulang ya. Ini. Kemudian di situ juga ada hipodermis memiliki banyak pembuluh darah besar yang berperan dalam suplai darah ke lapisan kulit yang lebih atas. Jadi di hipodermis ini dia ada pembuluh darah besar di situ. Selain tadi yang ada di dermis ya. Jadi selain di dermis pembuluh darah kecil ya, arteri dan vena. Nah, di hipodermis ini ada pembuluh darah besar yang berperan dalam suplai darah ke lapisan kulit yang lebih atas gitu ya. Termasuk dermis dan epidermis. Ini juga penting dalam proses penyembuhan luka dan distribusi nutrisi serta oksigen ke kulit ya. Nah, biasanya kalau pasien-pasien yang neuropati ya, neuropati atau yang angiopati, nah di bagian ini yang biasa bermasalah ini ya, masuk di jaringan-jaringan hipodermisnya ya. Pembuluh darah di hipodermis juga berfungsi untuk membantu termoregulasi, yaitu pengaturan suhu tubuh melalui peningkatan atau pengurangan aliran darah ya di situ. Nah, ini juga ada saraf dan reseptornya ya. Jadi ini punya saraf dan reseptor. Serabut saraf dan reseptor tekanan di hipodermis seperti reseptor Pacinian yang mendeteksi tekanan dan getaran dalam. Saraf-saraf ini memberikan sensasi yang lebih dalam dari stimulus eksternal seperti tekanan kuat dan atau trauma fisik ya itu. Kemudian selain itu ada rambut dan kuku. Rambut tumbuh dari folikel di dermis ya, jelas tadi dia berada di stratum di papilla ya, yang paling bawah ya di epidermis. Dan kuku berasal dari sel-sel epidermis yang mengeras. Mereka terbuat dari protein keratin ya. Jadi rambut itu di lapisan dermis dan kuku itu berasal dari sel-sel epidermis yang mengeras ya. Mereka terbuat dari protein keratin. Kemudian kelenjar keringat merupakan kelenjar yang hampir tersebar di seluruh tubuh, mengeluarkan larutan garam encer melalui lubang-lubang kecil pori keringat ke permukaan kulit. Penguapan keratin ini mendinginkan kulit dan penting dalam mengatur suhu. Jadi kelenjar keringat itu berperan dalam mengatur suhu tubuh
Jumlah keringat yang dihasilkan oleh tubuh diatur bergantung pada suhu lingkungan ya. Jumlah aktivitas otot yang menghasilkan panas, berbagai faktor emosi. Pada saat cemas, seseorang cenderung menghasilkan keringat lebih banyak. Contoh juga pada aktivitas otot yang menghasilkan panas pada saat kita berolahraga, jogging dan atau jalan kaki seperti itu ya. Itu fungsi dari keringat tersebut. Kemudian kelenjar keringat di ketiak atau aksilla dan daerah pubis terdapat kelenjar keringat jenis khusus yang menghasilkan keringat kaya protein yang mendukung pertumbuhan bakteri permukaan tubuh dan menghasilkan bau khas ya. Ini. Sebaliknya sebagian besar keringat serta ekskresi dari kelenjar sebasea mengandung bahan-bahan kimia yang umumnya sangat toksik bagi bakteri ya. Jadi ada beberapa bahan-bahan kimia yang dihasilkan oleh kelenjar kita itu sangat toksik bagi bakteri ya itu. Kemudian kelenjar sebasea menghasilkan sebum, suatu sekresi berminyak yang dikeluarkan ke dalam folikel rambut, kemudian mengalir ke permukaan kulit, meminyaki rambut dan lapisan kulit luar yang berkeratin, membantu sifat kedap air dan mencegah kulit kering dan retak. Kelenjar sebasea sangat aktif pada saat remaja, menyebabkan kulit remaja sering berminyak ya. Nah, secara fisiologi sistem integumen yang pertama adalah fungsinya yang pertama itu proteksi atau perlindungan ya. Perlindungan mekanis ya, ini kulit bertindak sebagai penghalang fisik untuk melindungi tubuh dari kerusakan mekanis seperti gesekan, benturan atau luka ya. Nah, ini stratum corneum, lapisan paling terluar yang bisa dilihat kasat mata ini ya. Terdiri dari sel-sel keratin mati berfungsi sebagai pelindung terhadap cedera mekanis. Kemudian perlindungan kimia, lapisan permukaan kulit dilapisi dengan asam lemak ya, asam laktat dari kelenjar keringat yang menghasilkan lingkungan asam ya. Ini dikenal sebagai asid mantle ya, yang menghambat pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme patogen. Jadi asam lemak itu yang dihasilkan dari kelenjar keringat itu ternyata menghasilkan lingkungan yang asam ya, 4-6 pH-nya. Ternyata ini berfungsi sebagai menghambat pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme patogen. Jadi itu pentingnya itu kelenjar keringat yang ada di dalam tubuh kita ya. Kemudian perlindungan dari radiasi ultraviolet melanosit dilapisi basal epidermis. Jadi ini lapisan paling bawah, lapisan basal epidermis ya, menghasilkan pigmen melanin yang melindungi kulit dari kerusakan akibat radiasi ultraviolet ya, sinar matahari. Melanin menyerap dan mendispersikan sinar ultraviolet, melindungi DNA dari mutasi yang dapat menyebabkan kanker kulit. Jadi melanin inilah yang mampu menyerap ya. Makanya kalau ada kerusakan kulit, maka melanin ini menyebabkan gangguan. Kalau melanin berkurang dan sebagainya, maka untuk melindungi DNA dari mutasi juga itu dapat menyebabkan kanker kulit ya, apalagi kalau jumlahnya sih itu sangat berkurang. Kemudian proteksi biologis, Langerhans di epidermis dan makrofag di dermis memainkan peran penting dalam respon imun sel-sel ini mengenai patogen yang masuk ke kulit dan memicu respon imun tubuh. Jadi saking pentingnya kulit ini ya, makanya perlu jika ada luka, apalagi kalau luka-luka kronik, perlu dirawat dengan baik karena memiliki banyak fungsi ya, banyak fungsi. Kemudian di samping itu dia juga sebagai termoregulasi ya, keringat dan penguapan. Kelenjar ekrin berfungsi mengeluarkan keringat ya. Vasodilatasi dan vasokonstriksi, kita semua tahu bahwa vasodilatasi adalah pelebaran pembuluh darah ya. Ketika tubuh panas meningkatkan aliran darah ke kulit ya, melepas panas. Kemudian ada lagi vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah terjadi saat tubuh dingin, mengurangi aliran darah ke kulit untuk mengurangi kehilangan panas ya. Kemudian lapisan lemak di hipodermis sebagai isolator untuk mempertahankan panas tubuh. Kemudian
Fungsi yang lain adalah sensasi ya. Ini kulit mengandung berbagai reseptor sensorik yang memungkinkan tubuh merasakan berbagai jenis rangsangan ya. Ini saya kira cukup jelas ya. Reseptor Meissner, sentuhan ringan, pacinian, Merkel, termoreseptor, dan nociceptor mendeteksi nyeri baik karena rangsangan kimia, termal, dan mekanik. Nah, kalau ini semua rasa sensasi sudah hilang, berarti ada kerusakan fungsi pada sistem integumen ya. Kemudian selain sebagai sensasi, dia juga berperan sebagai ekskresi atau pengeluaran ya. Keringat selain perannya dalam termoregulasi berfungsi sebagai mekanisme ekskresi ya. Dia mengeluarkan kelenjar ekrin, mengeluarkan produk sisa metabolisme seperti urea, asam urat, amonia, dan garam melalui keringat ya. Makanya kalau apa namanya, Bapak Ibu ada keluarga misalnya yang apa namanya hipertensi apa terlalu banyak memakan garam apa itu kan lebih bagus kalau mengeluarkan keringat, contoh melakukan olahraga ya, supaya kelenjar ekring ini berfungsi dengan baik, bisa mengeluarkan produk sisa metabolisme ya. Jadi produk sisa metabolisme itu yang kita makan mungkin ya, hasil-hasil metabolisme di dalam tubuh itu dia akan dikeluarkan ya melalui keringat. Nah, kalau orang tidak bergerak dan sebagainya, keringatnya tidak keluar, maka sisa-sisa metabolisme itu akan menumpuk di dalam tubuh. Itulah yang menyebabkan akan menyebabkan terjadinya berbagai penyakit. Ya, apalagi saat ini kita melihat fenomena barangkali yang ada di teman-teman, barangkali melihat fenomena yang ada di lapangan, yang ada di beberapa puskesmas, hampir kita melihat pasien-pasien itu mungkin 10 penyakit terbanyak hipertensi itu adalah hampir di semua puskesmas ada ya. Hipertensi itu fenomenanya sekarang. Kalau dulu penyakit menular yang menjadi apa namanya tujuan, sekarang justru penyakit-penyakit tidak menular itu semakin banyak yang ada di masyarakat ya. Olehnya itu perlu memang sekarang meningkatkan aktivitas fisik seperti itu. Kemudian sebum atau kelenjar sebasea mengeluarkan sebum saat berminyak yang membantu melindungi dan melembabkan kulit serta rambut. Sebum juga memiliki sifat antibakteri yang melindungi kulit dari infeksi. Ya, jadi kelenjar sebum itu ya, kalau dia keluar banyak ya, tahu kelenjar sebum ya Bapak Ibu? Ya, jadi itu adalah sifat antibakteri sebenarnya dalam kondisi normal, tetapi ada juga yang menyebabkan ketidaknyamanan ya. Ya, kalau produksinya terlalu berlebihan berarti itu mungkin ada kelainan ya, seperti itu. Kemudian sintesis vitamin D ya, ketika kulit terpapar sinar ultraviolet dari matahari ya, sel-sel di epidermis terutama keratinosit memproduksi 7 dehidrokolesterol yang kemudian diubah menjadi kolekaliferol vitamin D3. Vitamin D3 ini kemudian diubah menjadi bentuk aktifnya melalui proses metabolisme di hati dan ginjal. Vitamin D penting untuk penyerapan kalsium di usus yang berperan penting dalam kesehatan tulang dan fungsi imunitas. Nah, ini juga penting ini. Makanya biasanya kita disuruh berjemur ya, berjemur di bawah sinar matahari. Kenapa? Karena untuk mengaktifkan vitamin D ini ya, vitamin D. Jadi kapan vitamin D ini aktif? Ketika kita ini atau pasien itu berjemur sinar matahari. Nah, sinar matahari ini melalui proses ini akan mengaktifkan proses metabolisme di hati dan ginjal. Nah, terbentuklah vitamin D, di mana vitamin D ini penting untuk penyerapan kalsium di usus ya, yang berperan penting dalam kesehatan tulang dan fungsi imunitas. Ya, jadi kalau apa namanya
ada yang bermasalah kesehatan tulangnya dan fungsi imunitasnya, itu diharapkan berjemur ya, sinar matahari. Contohnya kemarin juga waktu terjadi wabah COVID-19 itu kan kita disuruh berjemur, gunanya untuk itu tadi, kesehatan tulang dan meningkatkan fungsi imunitas, sistem imun meningkat ya, seperti itu. Kemudian perbaikan dan regenerasi jaringan ya, saya kira ini penting sekali ya. Kulit memiliki kemampuan regeneratif yang sangat baik. Ketika kulit terluka, proses penyembuhan dimulai dengan segera ya. Jadi berbeda barangkali mungkin dengan saraf, berbeda barangkali mungkin dengan tengkorak yang susah untuk melakukan regenerasi. Kalau kulit ya dia mampu melakukan regenerasi secepatnya ya, itu. Yang pertama adalah melakukan hemostasis, dimulai dengan pembekuan darah untuk menghentikan perdarahan. Jadi ada mekanisme hemostatis di situ. Biasanya di sini yang berperan itu adalah, kira-kira apa yang berperan Bapak Ibu ini hemostatis kalau untuk menghentikan perdarahan? Bapak Ibu kira-kira apa? Kalau ada luka misalnya, kemudian ada perdarahan, kemudian kita kira-kira apa? Ada enggak yang berperan dalam proses pembekuan darah di kulit, kira-kira apa itu? Antikoagulan. Iya. Ya, antikoagulan ya, atau ada namanya di proses kemarin itu luka, ada namanya benang-benang fibrin ya. Benang-benang fibrin, ada fibrinogen, kemudian mengandung vitamin K ya. Ada vitamin K atau phytomenadion. Masih Anda tahu di puskesmas sekarang masih ada vitamin K, atau biasa juga Ada, Pak. Pitka. Iya, Pitka ya. Biasanya Pak. pada pasien-pasien yang perdarahan diberikan, Budi. Iya, iya Pak. Yang kurang bagus pembekuan darahnya. Nah, itu. Dikasih Pitka. Iya, karena sebenarnya itu di dalam tubuh ada vitamin K dalam bentuk yang disebut vitaminadion. Kenapa biasanya diinjeksi vitamin K? Karena untuk menghentikan perdarahan. Biasanya juga pada pasien-pasien yang TB ya, yang batuk, berperdarahan dan sebagainya ya, dan kasus-kasus yang lain lah seperti itu. Ya, itu. Jadi itu prosesnya di situ ya, ada vitamin K. Mungkin karena produksinya di dalam tubuh kurang, sehingga dibutuhkan bantuan dengan melakukan injeksi Fit K di dia. Biasanya itu warna-warna kuning kalau tidak salah itu. Saya tidak tahu apakah masih warna begitu sekarang di rumah sakit atau tidak ya, begitu. Warna coklat, Pak, Coklat di, ya Iya. biasanya begitu Bu Di. Yang jelasnya dia itu berfungsi untuk menghentikan perdarahannya dan membantu Iya, dalam Pak. proses pembekuan darah itu. Kemudian peradangan sel-sel imun seperti neutrofil dan makrofag ya, membersihkan area luka dari bakteri dan puing-puing seluler. Kemudian ada proliferasi sel fibroblast, menghasilkan kolagen baru untuk memperbaiki jaringan, dan keratinosit ya, mulai menutupi permukaan luka ya. Kemudian ada remodeling, jaringan kulit yang baru terbentuk menjadi lebih kuat dan matang selama beberapa minggu hingga bulan. Kalau di tahap remodeling ini luka sudah kembali seperti biasa ya itu. Kemudian sistem integumen juga penyimpanan lemak dan energi, hipodermis ya. Tadi terdiri dari jaringan adiposa menyimpan lemak dalam bentuk trigliserid ya. Lemak ini bertindak sebagai cadangan energi untuk digunakan saat asupan energi dari makanan tidak mencukupi. Selain itu lemak di hipodermis membantu melindungi organ-organ dalam dari trauma fisik ya. Jadi itulah luar biasanya tubuhnya kita. Di bawahnya lagi dermis, ada hipodermis yang terdiri jaringan lemak. Nah, ini jaringan lemak ini biasanya berfungsi banyak pada saat kita juga sedang puasa ya. Jadi kalau dia butuh energi, maka yang jaringan di bawahnya itu lemak itu diambil ya. Lemak yang berada di jaringan hipodermis itu diambil sebagai diubah dalam bentuk energi itu. Jadi trigliserida tadi dirubah dalam bentuk
energi lagi seperti itu ya. Kemudian sistem imunitas, selain berperan fisik dalam melindungi tubuh, kulit memiliki fungsi imunologi penting. Sel Langerhans di epidermis mendeteksi patogen dan mengaktifkan sistem imun dengan mempresentasikan antigen kepada sel T. Kulit juga menghasilkan peptid ya, membunuh bakteri dan mikroorganisme patogen lain di permukaan kulit. Jadi cukup sempurnalah kita punya kulit ini ya, itu. Kemudian fungsi sistem integumen, perlindungan fisik, physical protection ya, barrier dari lingkungan luar, merespon bahaya dari luar sebagai bantalan perlindungan. Ada mekanis, ada kuku yang melindungi jari ya, rambut, menyaring bahaya agar tidak masuk melalui telinga, hidung, serta organ lainnya. Kemudian imunitas, penghalang fisik yang mencegah masuknya patogen secara langsung ya. Kulit juga berfungsi sebagai penghalang biomolekuler ya. Saya kira ini cukup di sebagai ringkasan ya tadi. Fungsi sistem integumen ya, penyembuhan luka ketika tubuh kita mengalami trauma yang mengakibatkan cedera. Sistem integumen mengatur proses penyembuhan luka melalui hemostasis, peradangan, proliferasi, dan remodeling. Jadi ada dulu perdarahan, kemudian setelah terjadi perdarahan akan ada peradangan ya, meradang, bengkak ya. Kemudian ada proliferasi dan ada remodeling. Untuk peradangan ini akan berlangsung selama 1-2 hari, proliferasi 3-5 hari, dan remodeling itu ya lebih dari 5 hari, bahkan bulan, bahkan tahun ini kalau proses remodeling daripada kulitnya kita. Kemudian sintesis vitamin D. Sumber utama vitamin D adalah paparan sinar matahari dan asupan oral. Dengan paparan sinar ultraviolet, dehidrokolesterol diubah menjadi vitamin D yang tadi ini ya. Ini menyebabkan peningkatan penyerapan kalsium di usus dan sangat penting untuk kesehatan tulang ya. Seperti itu. Pengaturan suhu tubuh ini cukup jelas tadi ya, dan sensasi ya ini ya. Ya ini ini sekedar review ya. Teman-teman mungkin bisa untuk lebih memperdalam lagi bisa mungkin membaca referensi dari sumber lain terkait tentang anatomi dan fisiologi daripada sistem integumen ya. Itu. Selanjutnya mungkin kita masuk saja langsung di perawatan luka secara umum ya. Perawatan luka secara umum nanti kita akan kita akan melihat materinya nanti ada perawatan luka akut, perawatan luka kronik, perawatan luka kanker, perawatan luka diabetik. Nanti kita akan mengarah ke sana itu. Ya, kita membahas dulu konsep luka secara umum ya. Ya ini tadi sudah ya kulit ya sudah ini kita bahas tadi di ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan luka ya, jadi kita pahami bersama, kita sudah kuasai bersama, bahkan menjadi keserahan kita ini yang teman-teman di UGD, di puskesmas, yang di IGD-nya puskesmas ya. Luka adalah terputusnya jaringan kulit, tulang, atau organ tubuh lain akibat benturan dari berbagai tindakan kekerasan. Perawatan luka merupakan langkah penting yang menentukan tingkat kesembuhan luka ya. Konsep luka saat ini atau dressing modern itu adalah sekarang yang konsep MOIS ya, yang yang dipraktekkan saat ini. Teman-teman mungkin yang memiliki perawatan luka seperti Pak Ketua PPNI, Pak Jalil, Pak Wahyudi, itu rata-rata dia menggunakan konsep kelembapan ya, kelembapan luka ya, seperti itu.
Apakah manfaat perawatan luka? Yang pertama adalah mempertahankan kebersihan luka, mencegah infeksi, mempercepat proses penyembuhan luka dan mengurangi pertumbuhan kuman dan bakteri. Jadi ini ya, supaya tidak infeksi, karena kondisi masyarakat kita sekarang itu tentu sangat berbeda dengan negara-negara yang di negara berkembang ya, seperti di tempat kerjanya Pak Akmal itu. Wah, masyarakatnya itu kalau datang perawatan luka belum parah sudah datang ke puskesmas. Berbeda dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia ya itu. Jadi itu pentingnya. Apakah bisa dilakukan perawatan luka di rumah? Ya, tentu sangat bisa. Ya, ini sebenarnya area pendapatan tambahan gaji sebenarnya ini perawatan luka ini di rumah ya, dalam melakukan home care. Saya kira cukup banyak teman-teman kita yang ada di Kabupaten Bulukumba ini yang sudah memiliki perawatan luka terstandar ya. Dan itu melakukan kunjungan dari rumah ke rumah atau menerima di apa namanya di rumahnya. Contoh Pak Jalil tadi, saya pernah berkunjung ke sana itu dalam sebulan itu pasien yang datang itu ada 88 orang, masih 22 hari. 22 hari ya. Sudah ada 88 pasien yang masuk. Nah, itu dalam satu kali kunjungan pasien itu biasa dikenakan biaya itu 200 ribu bahkan lebih. Begitu juga terjadi di rumah perawatan di Gerea Afiat yang di Makassar itu tempatnya Nersaldi. Nah, itu macam-macam, ada lebih 200, ada 250 ya. Kan lumayan itu untuk menambah gaji Bapak Ibu ya, seperti itu. Yang penting ada rumah perawatannya di rumah lah, seperti itu. Nah, mungkin ya teman Stikes ini hadir untuk diharapkan bahwa para alumni tadi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, diharapkan ahli dalam melakukan perawatan luka ya. Tentu luka-luka modern lah seperti yang berkembang saat ini. Ya, jadi apakah bisa dilakukan perawatan luka di rumah? Ya, tentu sangat bisa. Jadi belum ada Bapak Ibu yang memiliki perawatan luka di rumah ini. Iya. Belum pernah menerima pasien di Pernah nih Pak, maksudnya kalau kayak Belum, Pak. keluarga. keluarga, jadi Iya. maksudnya secara resmi begitu. Iya, belum Pak. Belum di kan Biasa di home care, Pak, tapi program puskesmas. puskesmas di Iya, melakukan perawatan juga Bu, perawatan luka iya. begitu. Perawatan luka, terus kayak pasien-pasien terminal pasang kateter. Kalau perawatan luka, kalau misalnya ada dilakukan perawatan luka begitu, bahan yang Eh, digunakan bahan dari mana biasa? Dari puskesmas gitu, Pak. Menggunakan juga balutan dengan cairan begitu di, Iya, bukan Ji, bukan bukan Ji cairan dua bukan Ji. bukan pakai NaCl, Pak. Nasel ya. Dibersihkan pakai NaCl, terus dikasih eh s- apa Lap. lagi namanya, Supratul. Oh, Hmm. Supratul ya. Iya, Jadi mau luka kronik, mau luka akut, semua Nasel begitu ya. iya begitu jadi pakai Pak kalau di puskesmas. Masih ada anu Bu, betadin, masih biasa Masih digunakan. ada. Masih ada ya. Iya, Ya. Popidon masih ada juga. masih ada Pak. Masih Iya. ada. H2O2 ada. Iya. Iya ada Pak. Masih ada H2O2, luar biasa nih. Iya. Akan peroksida ya. Ini mungkin kita akan mengarah ke sana nanti. Insya Allah hasil pelatihan yang kemarin ini yang kami dapatkan juga akan kami berikan kepada teman-teman ini di angkatan ini ya. Update terbaru tentang perawatan luka. Cuma agak susah diikuti ini karena bahan-bahan yang digunakan itu tidak tersedia di puskesmas. Harus memang dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk di perawatan pribadi di rumah karena tidak mungkin bahan-bahan yang digunakan kan agak mahal-mahal juga itu.
digunakan Budi. Ya tapi tidak apa-apa lah, yang penting konsep nanti setelah mata kuliah ini selesai diharapkan bahwa kita mengerti tentang bagaimana cara merawat luka, memilih balutang apa dan sebagainya. Kalau lukanya seperti ini, kalau dia luka akut ini yang diberikan, kalau luka kronik begini, kalau luka kanker begini kan, macam-macam itu Bu. Tidak mungkin sama semua, tidak mungkin NaCl semua digunakan pada kondisi luka ya, jadi tidak semua seperti itu Iya, ya, Pak. seperti Di itu. puskesmas kan adanya begitu, Pak. Iya iya iya, betul, kami paham juga itu Bu, kami paham itu ya. Jadi ini sebelum dan sesudah merawat, lakukan cuci tangan yang baik dan benar ya, saya kira ini saja. Kemudian apa saja jenis luka? Jadi ini ada luka memar ya, benda pukul atau tumpul, ada luka lecet, kulit terkelupas ya, saya kira ini kita sudah paham semua. Ada luka robek, luka luka iris ya, irisan benda bertepi tajam, luka tusuk ya, luka tembak ya karena peluru, luka bakar ya menghasilkan panas, air panas, listrik, asam dan basa ya, luka gigitan, gigitan hewan seperti ada rabies ya. Nah ini apa saja cairan pada luka? Ada cairan jernih serosa berisi sel darah putih untuk melawan kuman bakteri, ada purulen ya berwarna hijau, kuning, sel darah putih dan kumannya. Cairan merah gelap atau terang, cairan jernih sedikit darah terhadap insisi bedaya, berisi sel darah merah, dan puros sanguinosa atau sel nana dan berisi sel darah putih. Nah ini ada luka bakar, ada luka gigitan. Nah sekarang itu ditambah lagi dengan luka kanker, ada luka kanker ya. Kemudian ada luka apa lagi namanya, luka dekubitus, ada luka dekubitus, ada luka arteri, ada luka pena juga ya. Data ini update kemarin. Jadi ada selain luka diabetik itu pun tidak selamanya bahwa itu luka diabetik. Ada luka yang disebut luka pena, ada yang disebut luka arteri. Jangan sampai semua pasien yang dideteksi diabetik itu disebut luka diabetik, karena ada jenisnya ya, ada jenisnya luka arteri dan luka pena ya, seperti itu. Ini sudah tadi. Nah bagaimana proses penyembuhan luka? Ini tadi fase inflamasi ya, 2-5 hari terjadi perdarahan, penyempitan aliran darah, ada fase pembengkakan, ini 2-5 hari ini ya. Kemudian ada namanya fase proliferasi, di mana ini terjadi 5 hari sampai 3 minggu, terbentuk serat-serat putih pembuluh darah baru pada daerah luka. Kemudian ada fase maturasi atau remodeling, terbentuk jaringan baru hari ke-21 biasanya, dan berakhir ini cukup lama Bapak Ibu, 1-2 tahun ya. Ini sehingga luka itu bisa dikatakan sudah sembuh ya. Ya ini injury dulu, baru ini bagian B ada 6 hari ya, baru 3 minggu, dan ini 1 minggu, dan akan terbentuk jaringan baru lagi di minggu ketiga ya itu. Ya ini set steril yang ini cukup klasik ya, yang dibutuhkan set steril yang pembungkus, kapas, tempat larutan, antiseptik, 2 pasang pinset, gunting, kantong tang air, plester, dan ini cukup umum lah yang biasa dilakukan di perawatan luka ya, perawatan luka. Ada juga untuk membersihkan luka alkohol ya 70%. Ini masih ada hidrogen peroksid ya. Ini hidrogen peroksid ini ada NaCl ya. Hidrogen peroksid ini mohon untuk tidak digunakan lagi ya. Jadi mohon teman-teman jangan menggunakan hidrogen peroksid pada luka ya. Kenapa? Karena ini menghancurkan struktur yang ada. Betadin bisa, tetapi dia dalam bentuk
tidak boleh lebih dari 5 menit. Dia cuma berfungsi untuk antiseptik, ya. Makanya pada luka-luka orang dokter di ruangan bedah itu biasanya menggunakan betadine sebagai antiseptik saja, tidak boleh lebih dari 5 menit. Karena kapan lebih dari 5 menit apa namanya? Itu akan menyebabkan toksit pada luka, ya. Jadi jangan gunakan betadine pada kondisi luka yang lebih dari 5 menit. Tidak boleh. Kapan lebih, apalagi kalau dia dikasih betadine kemudian dibungkus lagi berlama-lama, itu bahaya Bapak Ibu. Ya, bisa menyebabkan toksit. Ya, ada bahan yang berbentuk logam yang ada di apa namanya, betadine itu, povidone iodida, itu yang menyebabkan kerusakan pada kulit. Bisa, tetapi hanya 5 menit untuk antiseptik saja. Itu ya, seperti itu. Apalagi kalau hidrogen peroksid, ya. Kalau dia luka-luka akut saja ya cukup menggunakan natrium klorida, NaCl cukup, ya. Sudah cukup itu. Kalau dia luka-luka kronik seperti luka DM ya pakai air biasa saja, sabun, pakai air mineral, seperti itu ya. Kemudian bahan untuk menutup luka, saya kira banyak bahannya ini. Bahan untuk menutup luka yang biasanya digunakan di teman-teman di puskesmas. Di apa? Hepatitis, Eh, Pak. eh, Kasa? ya biasa ada kasa Budi, Iya. ditempel langsung ya. Iya. Luar biasa kalau luka bakar Wajib, dan Pak. langsung kasa itu. Apalagi kalau luka bakar dikasih kasa, wah setengah mati pasien Lengket. itu. Menjerit. Iya, Pak. Apalagi yang apa namanya? Yang adhesif apa? Pembalut adhesif seperti Hipapix, merek dagangnya kan? Iya. Iya kan, ada kohesif juga, ada yang adhesif. Kalau adhesif itu kan, ya itu kan luar biasa itu. Ya bahan untuk menutup luka ya. Jadi sekarang cukup banyak bahan yang untuk menutup luka ya. Ada namanya balutan, kalau kita itu di perawatan luka ada namanya balutan primer, ada balutan sekunder. Kalau teman-teman di puskesmas itu ya balutan sekunder dijadikan balutan primer seperti kasar dan sebagainya. Itu luar biasa kalau apanya namanya. Serbaguna, Pak. Iya. Kulit kemudian kulit ya luka juga kering, kemudian ditarik itu apa namanya, kasa kan menempel itu, kasihan Iya. ya itu. Kemudian perban dengan berbagai ukuran, bahan untuk mempertahankan balutan, adhesif ya, ini tadi adhesif tapes ya namanya ya, yang contohnya tadi yang apa namanya itu Hifafix ya, merek dagangnya dia adhesif tapes namanya. Kemudian ada Bendix dan binder ya, seperti ini. Ini cuci tangan ya, saya kira ini kita lewati saja. Letak anatomi luka, berapa lama sudah terjadi, ukuran luka, lebar, panjang, dan dalam. Nah ini penting sekali nih, ukuran lebar, panjang, dan dalam ini ukurannya. Sangat penting apalagi kalau kita mendapatkan pasien yang mengalami luka diabetik. Ya, luka diabetik itu penting melakukan pengukuran lebarnya, bagaimana panjangnya dan dalamnya. Dan ini kalau bisa didokumentasi nih untuk melihat bagaimana perkembangan luka pasien dari hari ke hari. Jangan sampai tambah hari ke hari tidak ada perubahan. Nah, itu perlu diukur ini ya. Jadi ada memang meterang khusus untuk mengukur luka ya. Seperti itu. Bagaimana panjangnya dan bagaimana dalamnya. Nah, dalamnya ini sesuai dengan yang tadi lapisan-lapisan kulit, apakah dia mengenai epidermis, apakah masuk di dermis, atau sudah mengena di hipodermis, seperti itu ya. Kemudian warna dan penampakan luka dan jaringan sekitar, ini penting sekali warnanya. Adakah warna kuning, adakah warna kehitaman ya, dan bagaimana jaringan di sekitar. Terkadang itu teman-teman mengabaikan di sekitar luka, padahal itu sekitar luka yang penting dijaga kelembapannya.
karena itu yang akan menutup. Jadi tidak ada itu luka yang sembuh dari tengah, pasti dia mulai dari pinggir. Makanya tepi-tepi luka itu perlu dilakukan perawatan juga ya. Bagaimana warnanya, kalau dia warna kuning, bagaimana kalau dia warna hitam. Kalau dia hitam berarti nekrosis. Kalau dia ada warna kuning, mungkin ada slok di situ ya. Itu. Kecuali dia sudah warna merah menyala, berarti sudah terbentuk granulasi dan mungkin sudah ada epitel seperti itu. Tapi kalau ada warna kuning, ada warna kehitaman, nah itu berarti ada kondisi lain dari luka ya. Kemudian tipe jaringan luka ada granulasi, ada subkutan, ada otot, eskar, ada nanah, ada tidaknya eksudat, teraba panas, dingin, keras, lembut, dan observasi lainnya keluhan nyeri, gatal, dan tertarik. Jadi ini perlu ya ada tidaknya eksudat. Jadi eksudat itu penting juga dilihat, jangan sampai terjadi hipereksudat ya. Banyak cairan-cairan yang keluar. Nah itu di balutan luka itu kalau banyak cairan yang keluar dan cuma kasa yang digunakan, maka biasanya itu akan membuat balutan luka itu menjadi basah seperti itu, bahkan dia tembus keluar ya. Makanya itu di pemilihan balutan itu penting kita ketahui balutan apa yang penting untuk melihat kondisi luka tersebut ya. Ya ini cara perawatan luka ya, masukkan kasa steril, ini simpan kasa di pinggir luka. Ini baru perawatan luka secara tradisional ya. Nanti saya juga akan memperkenalkan perawatan luka yang modern ya. Ini juga tekan pinggir luka untuk mengeluarkan pus atau nanah ya. Jadi itu juga hati-hati ya. Siram dengan NaCl, simpan kasa di pinggir luka tapi jangan menyentuh luka ya, seperti itu. Kalau dia luka kronik wajib disentuh ya, seperti itu. Dan kalau ada jaringan nekrotik, ada biofilm di situ ya, itu harus diangkat ya. Biofilm, ada jaringan nekrotik yang mati, yang kehitaman, itu harus diangkat dengan menggunakan pinset ya, menggunakan pinset. Bila ada pus, usap dengan sekali usapan saja dengan kasa yang telah diberi cairan NaCl, teruskan sampai bersih. Keringkan luka dengan kasa kering, kompres luka dengan kasa yang telah diberi NaCl dengan sabun sampai bersih. Bereskan alat cuci tangan dengan sabun sampai bersih ya, seperti itu. Nah ini prinsip perawatan luka yang tradisional ini. Pembersihan atau pencucian luka kering tidak mengeluarkan cairan dibersihkan dengan teknik tekan gosok pakai kasa steril. Luka basah dan mudah berdarah dibersihkan dengan teknik irigasi, yaitu disemprot lembut dengan air steril. Kalau tidak ada bisa diganti dengan air matang atau NaCl. Kalau dia luka yang baru ya, 1-2 hari itu pakai NaCl saja. Tetapi kalau dia luka yang sudah lama, sudah kronik, ya itu jangan lagi pakai NaCl, tetapi menggunakan sabun biasa dicuci dengan air mineral. Air mineral itu seperti air aqua, air club, air le mineral bisa juga digunakan itu ya. Pakai itu saja ya. Cairan antiseptik sebaiknya tidak digunakan kecuali jika terdapat infeksi. Ya ini juga penting ya. Jika terdapat infeksi, pemilihan balutan mencegah infeksi menyerap cairan berlebih. Nah, ini andalannya ini kalau kita di perawatan luka modern, jadi dia main di balutan. Ada memang balutan, balutan itu dia mampu menyerap eksudat atau cairan yang berlebih ya. Itu nanti teman-teman akan saya perlihatkan ya nanti bagaimana model dressing yang modern dan apa manfaatnya, seperti itu. Sebelum dan sesudah tindakan mencuci tangan ya, itu bagaimana dampak yang terjadi jika dilakukan perawatan luka. Ini mungkin ada infeksi ya, jadi gejala purulen, peningkatan drainase ya, nyeri, kemerahan dan bengkak di sekeliling luka, peningkatan suhu tubuh dan peningkatan sel darah putih ya. Jadi kalau dicek di laboratorium terjadi peningkatan sel darah putih,
secara fisiologi luka juga tidak sembuh-sembuh, berarti itu ada infeksi. Biasanya ini ada bau. Kalau dia infeksi ya, berbau ki anunya, lukanya ya, seperti itu. Kemudian perdarahan, jika pelepasan jahitan, darah sulit membeku pada garis jahitan, perlu dilakukan penambahan tekanan balutan luka steril. Terbukanya lapisan luka jahitan sebagian atau total, keluarnya pembuluh darah melalui daerah irisan ya. Ya ini sekedar pertanyaan ya. Ini sekedar penyampaian tentang pertama tadi anatomi fisiologi kulit, kemudian yang kedua adalah perawatan luka secara apa namanya, masih bersifat tradisional lah ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan tentang pertemuan kita hari ini? Mudah-mudahan ini ada praktiknya di. Saya tidak tahu ada praktiknya atau konsep saja ini di. Kalau Iya, bisa, harusnya ada, Pak. kalau bisa ada praktik Mudah-mudahan dan ada, ini. Pak. Iya. Supaya bisa buka perawatan luka di rumah. Iya, supaya kita juga memperkenalkan balutan-balutan modern. Kebetulan ini waktu pelatihan kemarin kami diberi beberapa jenis balutan ini yang ada di rumah. Ada juga macam-macam salep, ya, macam-macam salep. Tapi nanti bisa di anu lah. Nanti saya coba tanya ke Hmm. Ale apakah ada ndak. Itu kalau bisa satu kali lah ya perkenalan supaya kita melihat, oh ternyata konsep luka modern itu begini modelnya ya. Cuma bahan-bahan yang digunakan itu agak mahal kia sih, mahal. Itu juga yang digunakan Pak teman-teman di yang ikut anu apa istilahnya itu perawatan luka yang cewek apa? Cewek CCN itu. Sekarang berubah namanya Bu, CBWCN mi. Kebetulan saya alumni ke angkatan ke-31 ini. Ada Iya, teman juga di. berbagi ilmu mungkin, Pak, sering. Iya, memang ini tujuannya, Bu Eka, karena kan Iya. merubah visi misinya Pandrita ke perawatan luka. Diharapkan itu membuka klinik sebenarnya di rumah. Nah, saya juga mau rencana buka di rumah ini, Kak. Sayang sekali kalau ilmu tidak diterapkan, toh. Kalau teori kan, aduh. Iya. Setidaknya kalau pergi di puskesmas Ujuloi bawa mahasiswa tak tidak ketawa-ketawa ki lihat kan nanti kerja. Nah, betul, betul. Betul, Bu. Ada yang mau disampaikan atau ada pengalamannya barangkali yang pernah merawat luka, luka sulit sembuh? Iya, saya mungkin, Pak Sri. Iya, silakan Bu Eka. Iya, ini kan biasa kan kalau kayak di puskesmas itu biasa dapat kayak perawatan luka yang habis biasa kalau operasi mama. Iya, betul. Operasi mama itu kan maksudnya dia ada drainnya. Betul, betul, Bu. Iya. Tapi kalau sampai di puskesmas itu Pak Asri sudah tidak ada drainnya. Berarti itu maksudnya apakah tidak terlalu cepat gitu dibuka atau bagaimana? Karena biasa itu kalau kayak sampai di puskesmas itu tuh lukanya tuh kayak apa berair sekali di dalam. Begitu ya? Iya, pernah bahkan pernah itu anunya lukanya membesar gara-gara penumpukan cairan di dalam. Iya, Jadi saya, betul. jadi saya pikiranku enggak terlalu cepat gini dia buka drainnya tuh bagaimana? Iya, itu mungkin Pak Sri. Iya, jadi eh, perawatan luka kanker memang itu agak beda dengan luka-luka biasanya, Bu, karena apalagi kalau dia ada perdarahan. Nah, terkait tentang apa namanya cairan, biasanya kan ada untuk dipasangi apalagi namanya tadi untuk drainnya ya, Iya, drainnya. drainasenya Ya, iya. kalau saya sih, kalau sepanjang pelatihan yang saya kemarin, itu harus dibuka sebenarnya Bu, karena ada bahan balutan yang bisa menyerap apa namanya cairan itu. Ada memang. Bahkan dia sampai
ada namanya itu foam, ada namanya kalsium alginat, ada namanya hidroselulosa. Nah, itu fungsinya untuk balutan-balutan primer ini itu memang berfungsi untuk menangkap cairan itu. Nah, kalau ada apa namanya drying di situ kan menghambat lagi proses penyembuhan luka. Dryingnya itu sebenarnya yang membuat dia lama sembuh karena ada lagi itu luka dibuatkan khusus untuk drying, ya. Makanya seharusnya itu dibuka drainnya, kalaupun ada cairan, nah itu gunanya tadi. Cuma sayangnya bahan-bahan ini tidak tersedia kalau langsung kasah kan pasti akan tembus itu, Bu. Iya, basah Ji. Pasti akan basah menembus. Iya. Nah, beda kalau dia dikasih itu tadi. Ada foam, ada dia itu daya serapnya memang, Bu, sangat kuat. Termasuk juga hidroselulosa. Hidroselulosa itu dia 30 kali mampu menyerap cairan. Iya. Jadi kalau dia ada terjadi peningkatan cairan yang cukup banyak, maka itulah fungsinya itu. Tapi sayangnya itu tidak tersedia. Jadi Iya, alangkah tidak lebih ada. bagusnya, iya, alangkah lebih Iya. bagusnya itu. Kalau luka-luka begitu, Bu, enggak cukup kayaknya kalau teman-teman di puskesmas dirawat deh. Karena kita di puskesmas balutan primernya yang tidak ada, rata-rata balutan sekunder yang ada. Sama Ji Pak, semuanya sekunder primer sama kan semua Iya, itulah. barata. Nah, ada itu Iya. balutan sekunder yang memang dia fungsinya menyerap cairan yang berlebihan. Iya. Ada. Namanya foam biasa juga, hidroselulosa. Nah, kalau dia ada infeksi, sekarang rata-rata infeksi itu, Bu. Kalau siamam atau, nah itu Iya. kalsium alginat itu yang biasa rentan terjadi perdarahan. Hati-hati gitu pada pasien sia begitu kalau dia terjadi perdarahan. Iya. Justru dia akan mengimpasi itu daerah-daerah di sekitarnya. Dia akan membentuk bunga kol itu, Bu. Biasanya dia berbentuk kolki kalau dia sudah parah itu kalau luka kanker. Oh, Ya. Nanti itu ada di pembahasannya juga akan kami sampaikan nanti pada saat itu. Nah, memang, waduh, dia kan Ci. ya, Jadi nih Pak, kayak apa di kayak jadi apa kayak bumerang juga untuk kita. ya pasti Mia, Bu, pastilah. Iya, mau kita tolak apa, mau kita tolak juga enggak mungkin. Jadi permasalahan kita juga mau terima kayak di puskesmas Yulo itu kan Pak ada Pak Masmul. Dia kan dari perawatan luka. Sebetulnya dia mampu sebetulnya, tapi bahan sama alat memang yang Ya, tidak memadai, jadi ya betul. tetap tidak bisa juga terpakai ilmunya di puskesmas. Harus harus berlapis-lapis itu, Bu, anunya. Tapi sayang juga sih kalau terlalu banyak dipakai kain kasa kan untuk menyerap itu Iya. tidak mampu pasti tembus gitu, Bu. Pasti tembus Biasa Ki. Pak, saya di puskesmasku diakali. Biasa apa yang digunakan? Biasa dikasih pembalut. Nah, pembalut juga bagus, betul. Diakali pakai pembalut. Betul, Bu. Iya, Pembalut juga termasuk paling bagus itu. Jadi balut. sebelum sebelum tapi hati-hati, Bu, pembalut jangan Iya, sampai pembalut. mengiritasi. Ya betul. Jangan sampai mengiritasi, Iya, tidak boleh lebih dari 3 hari. iya. Memiliki Dua hari, dua juga hari Pak pembalut. datang GP. Iya, cari juga pembalut yang ya memang tidak bisa mengiritasi karena ada juga pembalut itu bisa mengiritasi dan dia tidak boleh lebih dari 3 hari karena kapan dia lebih dari 3 hari itu sudah membahayakan. Iya. Jadi pembalut Iya itu Pak. bagus, Bu, tidak apa-apa. Iya. Gunakan pembalut. Kalau kasa Pak dikasih itu, dikasih apa? Apa lagi? Kapas di dalamnya. Biasanya tembus, Bu. Oh, Lebih tetap bagus tembus itu deh. tadi. Iya, lebih bagus itu tadi pakai pembalut, Ki. Sebagai Hmm. balutan primer. Iya Jadi Pak. Yang penting eh, bukan pembalut bersayap. ya, kasih pembalut kemudian dilapisi di luarnya. Bisa pakai kohesif, bisa pakai Ya. itu ya. Itu nah itu yang digunakan. Kalau memang agak terbatas Ki, Bu, toh. Iya, ilmu baru saya dapat juga ini Pak pakai pembalut. Iya,
betul Bu. Iya. Pembalut juga itu, tapi tidak disarankan dalam jangka waktu yang lama itu. Jurus anum itu kalau pembalut Bu. Istilahnya itu di mentor jurus kajili-jili, artinya tidak ada bahan lain toh. Oh, Tidak ada bahan lain yang digunakan. Jadi oh iya, ada istilahnya itu tak ada rotang akar pun jadi. Nah, itu yang dikena itu. iya betul betul. Daripada tidak ada sama sekali yang disiapkan juga di puskesmas, Di tidak ada puskesmas. ya pakai itu bisa. Tetapi Iya. harus sering-sering melakukan Hmm. penggantian. Sering-sering melakukan penggantian ya. Iya. Begitu Bu Eka. Terima kasih Iya. Bu Arianti Yunus ya, mengingatkan saya. Kemarin paling sempat dibahas juga itu. Yang Siap, pembalut. Pak. Iya, cuman tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Begitu. Iya. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada pengalamannya, bisa sharing-sharing toh melalui perkuliahan ini. Nanti akan banyak lagi nanti ke dalam Bu. Ini kan baru pemanasan toh. Nanti kita akan belajar luka akut, kita akan belajar luka kronik, kita akan belajar luka diabetik, kita akan belajar luka arteri, kita akan belajar luka pena, termasuk juga luka kanker tadi. Akan dipelajari itu di mata kuliah ini. Oke, nggak ada lagi? Iya. Cukup ya, Bapak Ibu. Iya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke konsep luka akut ya, atau ya konsep apa tadi ya, sesuai dengan saya cek dulu proses masuk dulu di pengkajian dan dokumentasi luka dulu nanti. Jadi penting itu kita mengkaji atau mengasesmen luka ya. Perlu kita mengkaji luka itu ya. Itu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Dik, karena waktunya Iya. juga ini sudah lebih hampir 5:30. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbakar. Terima kasih banyak, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya wabarakatuh.